Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Sumi Sinapoy, nomor hadir 3 dari kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permataryani dari kelas B, nomor absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyce Bella Kasih, kelas B, absen 17. Saya Kalda Nurmaida, kelas B, nomor absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalda Nurmaida. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan Mendeley. Bagi kalian yang belum memiliki aplikasi Mendeley, download aplikasi di web resmi www.mendeley.com dan install aplikasi seperti aplikasi pada umumnya. Selanjutnya, daftarkan akun di Mendeley dengan menuliskan alamat email dan password. Ada beberapa cara untuk memasukkan data referensi. Yang pertama, literatur search. Caranya, ketik Mendeley di Google, lalu ketik tema yang akan dicari pada kolom search. Misalnya, tema yang akan kita cari adalah tema media sosial. Setelah itu, klik Add Library, lalu klik Sync, maka otomatis akan tersambung dengan aplikasi Mendeley itu sendiri. Yang kedua, drag secara langsung dari file ke aplikasi Mendeley. Caranya, pastikan kita memiliki file PDF dari jurnal atau artikel yang akan dijadikan referensi. Selanjutnya, drag file secara langsung. Ketiga, secara manual. Caranya, klik Add, lalu klik Add Entry Manual, lalu klik Type Referensi. Untuk type referensi, bisa disesuaikan dengan tipe referensi apa yang kalian pilih. Ada jurnal, buku, magazine, atau newspaper, dan lain-lain. Selanjutnya, masukkan judul, author, tahun, halaman, dan lainnya sesuai dengan kolom yang tersedia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara memasukkan data referensi dari berbagai tipe tulisan. Untuk buku, pilih tipe tulisan buku, lalu isi kolom seperti judul, author, page, edition, city, dan publisher. Untuk magazine, pilih tipe tulisan magazine artikel. Selanjutnya, isi kolom judul, author, bulan dan tahun publish. Untuk newspaper, klik tipe tulisan newspaper artikel. Lalu, isi kolom author, publication, hari, dan juga bulan kapan newspaper itu terbit.
Untuk e-book, buka Google Scholar, lalu ketik buku yang akan dicari. Selanjutnya pada web, klik simbol seperti tanda kutip. Lalu klik Refman dan download. Selanjutnya, buka Mendeley dan add file tersebut. Untuk e-magazine, kita bisa unduh e-magazine di Google, lalu file yang diunduh di-drag langsung ke aplikasi Mendeley. Untuk e-newspaper, search berita yang akan dijadikan referensi. Lalu buka Mendeley dan add secara manual. Pilih web page dan masukkan author, publication, kapan akses e-news tersebut, sampai masukkan URL. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mensitasi dan pustaka. Yang pertama, saya mengutip dari buku. Langkah pertama setelah mengutip adalah klik reference, lalu insert citation, dan masukkan keyword. Dapat berupa judul maupun penulis, lalu klik OK. Sama seperti langkah sebelumnya, klik reference, lalu insert citation, dan klik keyword yang dapat berupa judul maupun penulis, lalu klik OK. Ini merupakan citasi dari e-book. Berikutnya saya akan mensitasi majalah, yaitu sama caranya dengan insert citation dan menuliskan keyword yang ada. Lalu klik OK. Selanjutnya adalah citasi e-magazine yang caranya juga sama. Klik insert citation dan masukkan keyword, lalu klik OK. Berikutnya adalah mensitasi koran yang caranya juga sama. Klik insert citation dan masukkan keyword, dapat berupa penulis maupun judul, lalu klik OK. Nah, ini merupakan citasi dari koran. Berikutnya adalah citasi untuk e-newspaper, caranya sama. Insert citation dan klik keyword, lalu klik OK, dan ini adalah hasil citasi untuk e-newspaper. Selanjutnya adalah untuk pustaka, caranya adalah klik reference, lalu insert bibliography, lalu daftar pustaka sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyce Bella Kasih. Saya akan memberitahukan tahapan-tahapan cara menggunakan Grammarly. Pertama, kita buka di website grammarly.com. Kemudian kita melakukan login. Setelah itu, masukkan email yang telah terdaftar. Kemudian kita akan ditampilkan dengan halaman seperti ini. Setelah itu, jika kita ingin mengecek jurnal yang akan dicek grammarnya, kita bisa mengklik upload, kemudian pilih jurnal dalam bentuk Word. Setelah itu, Grammarly akan memberikan kita set goals yang kita inginkan untuk pengecekan jurnal. Kita bisa memilih audience knowledgeable, formality-nya adalah formal, dan domainnya adalah akademik. Setelah itu, Grammarly akan memberitahukan kita apa saja kata-kata atau grammar yang perlu dibutuhkan. Contohnya adalah seperti ini. Sunfield. Di sebelah kanan, Grammarly akan memberitahukan apa grammar yang benar menurut Grammarly. Setelah itu kita bisa mengklik dan kalimat di sebelah kiri kita akan dibetulkan oleh Grammarly. Hal serupa juga bisa dilakukan terhadap kalimat dengan penulisan yang salah. Grammarly akan memberitahukan kita
apa saja kalimat yang tidak sesuai dengan grammar, dan kita bisa mengklik replace sentences untuk membetulkan grammar yang salah. Hal itu juga berlaku untuk kalimat ataupun kata-kata yang lain. Selain itu, kita juga bisa mengubah judul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu, kita juga bisa memilih bahasa yang ingin kita gunakan untuk pengecekan apakah jurnal tersebut menggunakan American English, British, Canadian, or Australian. Grammarly juga dapat kita gunakan di Microsoft Word. Jika telah terdownload, kita bisa login, setelah itu Grammarly dapat digunakan. Contohnya bisa kita lihat di pojok sebelah kanan seperti ini. Kemudian kita pilih file jurnal bahasa Inggris mana yang grammarnya akan kita cek. Setelah itu akan terdapat tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa mengklik Open Grammarly, dan setelah itu akan terdapat tampilan seperti ini. Grammarly akan memeriksa dan memberitahu kita grammar mana yang bisa kita betulkan. Contohnya adalah seperti ini. Setelah grammar yang salah telah dibetulkan, kita bisa mengklik grammar yang benar menurut Grammarly. Kemudian, grammar tersebut akan segera diganti. Begitu juga dengan kalimat yang salah. Grammarly akan memberitahukan apa saja kalimat atau grammar yang harus diubah dengan benar. Setelah itu kita bisa mengklik dan Grammarly akan mengubahnya menjadi kalimat yang benar. Begitu juga dengan kalimat kata-kata yang lain. Langkah pertama, kita buka website turnitin.com. Setelah itu kita klik login. Jika belum punya akunnya bisa kita klik create account. Kita klik login. Setelah itu masukkan akun Turnitin yang sudah dimiliki. Di sini aku udah punya akunnya. Klik login. Lalu di sini ada tampilan dashboard. Di sini ada all classes, enroll in class, what is plagiarism, citation help. Lalu di sini karena kita udah ada kelas, kita klik aja kelas yang ada di kelas name-nya. Loading. Setelah itu ada kelas home pack, assignment inbox, English. Di sini ada assignment title 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita pilih yang belum pernah dipakai. Di sini ada di bagian nomor 9. Assignment title nomor 9. Kita klik submit. Lalu di sini ada kolom yang harus diisi, submission title. Di sini saya akan masukkan judul dari file yang akan saya cek plagiarismnya. Lalu di sini ada 3 opsi, ada choose from this computer, choose from Dropbox, choose from Google Drive. Karena filenya ada di komputer, jadi saya pilih opsi pertama. Lalu kita klik filenya, lalu kita klik upload. Loading, kita tunggu. Nah, setelah itu ada info, processing, pengaruh penggunaan media sosial Instagram, info lomba terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Lalu di sini ada kayak informasi kayak ini tuh udah benar atau belum filenya. Di sini ada previewnya juga, pack 1, pack 2 dan seterusnya. Di sini juga ada assignment title-nya nomor 9, submission title-nya, file name-nya itu yang ada di file komputer, file size-nya, pack count, word count, character count.
Jika sudah sesuai, kita bisa klik confirm. Setelah itu ada tanda kalau file tersebut berhasil disubmit. Congratulations, your submission is complete. This is your digital receipt. You can print a copy of this receipt from within the document viewer. Oke, terus di sini kita klik aja return to assignment list. Kita tunggu. Oke, kita lihat di nomor 9. Di sini ada tulisan processing. Di sini kita tunggu aja sekitar 1 sampai 2 menit. Jika kita pengen tahu udah selesai atau belum, kita bisa refresh aja. Coba kita refresh sekali ya. Oke, tunggu. Masih processing. Oke, kita tunggu aja. Paling pengen jelasin sedikit. Di sini sebelumnya saya udah pernah submit beberapa file. Di sini tuh persenan dari hasil plagiarismenya. Terus di sini juga ada tombol resubmit. Tombol resubmit ini misalnya kita udah selesai memperbaiki sumber yang sama, nanti kita klik resubmit, kita upload lagi seperti yang sebelumnya. Kita tunggu, kita refresh. Oke, di sini udah ada hasilnya 19%. Kita bisa lihat di view, kita klik view, nanti ada muncul page baru, feedback studio. Nah, berikut file jurnal. Nah, di sini ada highlight merah, biru, hijau, pink. Nah, itu menandakan ini ada kesamaan sumber dari beberapa website. Kita bisa lihat nah, ada abu-abu juga, hijau, dan lain-lain. Nah, untuk lihat ada di website sebelah mana aja sumber yang sama, kita bisa klik tombol download ini. Kita pilih current view, kita klik, nanti ada ada hasil downloadannya di sebelah sini. Oke, kita tunggu. Oke, di sini udah jadi, kita klik aja langsung, udah langsung PDF. Pengaruh penggunaan media sosial Instagram, info lomba terhadap penggunaan kebutuhan informasi by Wibu. Wibu ini maksudnya nama akun dari Turnitin itu. Kita bisa ke bawah, di sini ada data-data, submission date-nya tanggal berapa, submission ID-nya, file name-nya, word count, character count. Di sini masih ada highlight 1, di sini ada warna pink, ada warna ungu, biru, pink, coklat, dan lain-lain. Untuk melihat kita ada kesamaan di sumber mana aja, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada originality report, 19% similarity index, 19% internet search, 10% publication, 9% student papers. Di sini ada kesamaan, ada rinciannya. Di pertama ini yang warna merah, highlight warna merah 2% dari jurnal untar.ac.id. Lalu ada juga 2% di submit to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ini di student paper. Ada library proceeding Telkom University.ac.id 1%. Ada script ada juga 1%. Ada id.123doc.com, OJS Excelling Tech .co.uk, docobox.com,
1%. Semua ini kc.umn.ac.id 1%, SlideShare, di Jurnal UIN, OJS Tiami, OJS 20 Media, Leni Febriani, Sudaryono, Siti Rohma, pengaruh persepsi kompetisi dasar dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa, kurang dari 1%. Dari Jurnal Unida, kurang dari 1%. Repositori UIN Alauddin, kurang dari 1%. Ada Free Photo, Jurnal Polibatam, Jurnal Umbuton, Submit Tuiyain Batu Sangkar, ePrints UM, Repositori UINSU, Talk Amikom, Repositori Purpas Yain Salatiga, Jurnal FEB, Publication Petra, Riset Unisma, Digilib UIN SBY, cermati e-book Jurnal Unpak, ada jurnal orang lain juga, pengaruh kualitas pelayanan koperasi terhadap minat menabung anggota koperasi kredit bina masyarakat cabang Sintang, ada di kami Jurnal Pendidikan Ekonomi, di Jurnal Unipma, dan lain-lain. Ada lumayan banyak, ada 44 kesamaan di beberapa website, namun masih terbilang sedikit, 2%, 1%. Oke. Jika dirasa cukup plagiarismenya 19%, kita bisa sudahi. Namun jika kita masih ingin memperbaikinya dari kesamaan-kesamaan ini, kita bisa misalnya kita melakukan perubahan kalimat agar mengurangi persenan Turnitinnya. Jika sudah selesai, kita bisa balik lagi ke bagian Turnitinnya, terus kita klik resubmit, kita klik OK. Setelah resubmit, kita tulis lagi mention title-nya, bisa juga ditambahin terakhirnya revisi ini. Lalu kita klik, kita pilih lagi upload, lalu langkah selanjutnya masih sama seperti tadi. Nanti kita bisa lihat lagi di hasil di awal di assignment list. Nanti kalau emang ada sumber yang udah kita kurangi, nanti persenannya pasti bakal berubah. Gitu tutorialnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.